Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anies Baswedan ini setelah Pilpres kayaknya modalnya cuma senyum-senyum, kadang-kadang datang ke kafe, ketemu orang-orang, ya kan, mengunjungi pernikahan, saksi nikah dan lain sebagainya gitu loh. Kayaknya itu aja loh sebetulnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu, ya. Duit juga nggak punya, bahkan Panji sebut Anies itu pengangguran, ya kan? Nggak punya job, gitu loh. Itu saja udah disebut oleh relawan Jokowi, ya kan? Anies Baswedan itu dalang yang menghancurkan Mukidi. Ya, dengan senyum-senyum begitu atau dengan batuk-batuknya Anies saja, Mukidi itu bakal hancur. Apa nggak hebat tuh Anies Baswedan? Dan betapa lemahnya itu Mukidi kan. Ya ini relawan ini memang luar biasa, ya kan. Ya mungkin Anies disebut, ya, wih Anda itu menjadi dalang, ya, yang punya agenda besar untuk menghancurkan reputasi Jokowi, katanya itu, ya. Anies mungkin oh gitu ya, ya kan, keren dong gua, kan, akan seperti itu jadinya. Tetapi itulah ya namanya orang ketakutan, selalu mencari ya orang lain untuk dituding, namanya playing victim, ya. Ini nama Gubernur Jakarta 2017 sampai 2022, Anies Baswedan disebut-sebut terkait dengan agenda besar pelemahan reputasi Presiden Jokowi, mantan ya Presiden ke-7 Jokowi. Ada ulama yang datang ke rumahnya menyebut Jokowi itu presiden kedua. Ya, kalau presiden kedua itu sudah mati, gitu kan. Itu pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar di program Kompas Petang beberapa hari yang lalu sebetulnya, pemirsa. Menurut Mardiansah, agenda politik yang menyerang Jokowi dan keluarga itu berasal dari residu Pilpres 2024, ya. Kalau bicara soal lawan politik, tentu saya setuju ya, residu politik dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu tentu masih tersisa cukup banyak ya. Dan Jokowi dinilai memiliki peran penting dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tapi memang dalam Pilpres 2024 kemarin yang menjadi kunci ketika ternyata Jokowi menjadi kunci kemenangan Prabowo itu. Dan relawan itu bahkan menyebut nama Anies Baswedan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, ya. Ya, jadi kalau itu pemirsa, dan Mardiansah menyinggung sosok yang kalah di Pilpres 2024 karena Jokowi berada di sisi yang menang. Gitu. Ya, inilah cara relawan-relawan Jokowi dalam berargumentasi. Tapi bisa nggak ada buktinya nggak kira-kira itu? Bahwa Anies Baswedan itu punya agenda besar untuk merusak nama Jokowi itu, ya. Kalau menurut kita sih Jokowi lah yang merusak namanya sendiri, ya. Jokowi yang merusak namanya sendiri. Kalau dulu dia tidak mengaku sebagai sarjana dari Fakultas Kehutanan, ya, mungkin Jokowi tidak pernah cemas, ya, ketika Anies Baswedan menjadi menteri dulu itu mau mengoperasi, ya, melakukan investigasi kepada semua ya jajarannya atau ke mana-mana begitu, siapa-siapa orang yang punya gelar sarjana ya tetapi palsu atau cara memperolehnya dengan cara menyuap. Misalnya ada menteri pengen mendapatkan gelar doktor, terus universitas yang bersangkutan dikasih CSR, apa namanya itu, yang dari perusahaan-perusahaan BUMN itu, ya. Dan kampus yang mungkin juga rakus juga rektornya dan lain sebagainya, ya Pak, siapa mau gelar berapa gitu kan, jadi doktor misalnya, ya. Ya kelakuan-kelakuan seperti inilah yang mau diberantas oleh Anies. Apalagi kalau yang membuat ijazah itu, apalagi Gajah Mada, ya Anies Baswedan itu dari Gajah Mada, ya, dikotorin oleh ijazah-ijazah dari pramuka pojok pasar pramuka itu, ya. Dan inilah yang membuat Jokowi itu takut. Nah, sampai akhirnya sekarang, kenapa Jokowi itu hancur namanya? Ya, karena tipu-tipunya sendiri. Kalau Jokowi janji, berkhianat kan terhadap janji itu, apalagi kepada rakyat.
bahkan kepada paranormal pun gitu. Itu paranormal sudah ngaku Jokowi itu jadi presiden itu karena jasa paranormal ini, ya. Paranormal minta dibayar, teriak-teriak, sampai sekarang nggak dibayar menurut pengakuan dari paranormal itu. Ke produsen alat-alat pertanian gitu juga, ke orang yang punya cincin gitu juga, apalagi ke rakyat Indonesia, ya. Macam-macam janjinya nggak ada. Jadi sebetulnya siapa sih yang merusak reputasi atau bahkan langkah politik Jokowi sekarang setelah tidak berkuasa itu, ya? Kalau nama baiknya memang masih ada nama baiknya Jokowi itu, tapi langkah politik siapa yang merusak? Sepertinya adalah Jokowi itu sendiri, ya. Buktinya apa? Sebaliknya kan, Anies Baswedan, ya, nggak usah ngaku sebagai sarjana Gajah Mada, orang tahu semua dia itu sarjana Gajah Mada, dan akhirnya memang dia mengupload ijazah-ijazahnya itu, ya. Dia nggak punya pekerjaan, tetapi setiap dia datang di suatu tempat, bejibun yang yang menyambutnya, dan itu tidak pakai sembako sama sekali, tidak perlu mengerahkan orang dan lain sebagainya, ya. Saya pernah ketemu, ya, saat dia hadir di acara pernikahan gitu kan, ya. Mestinya itu kan orang yang menjadi pengantinnya kan menjadi pusat konsentrasi, tetapi karena ada Anies yang jadi konsentrasi, dan turunlah itu ngantennya atau apanya itu untuk foto bersama, ya, karena yang menjadi primadonanya itu ternyata Anies, dan ada sampai melonjak-lonjak karena foto bersama itu, ya. Itu daya tariknya Anies itu, padahal dia nggak kaya, nggak punya tambang. Coba di mana itu Termol, tambang batu bara atau tambang nikelnya Anies Baswedan, kayaknya nggak punya dia, ya. Nah, di sini memang, ya, para Termol ini sudah panik juga, karena kalau bosnya sampai rungkat, dia akan ketimpa bos itu dan mati sama-sama. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.